Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Emerencia Namura. Saya berasal dari Universitas Terbuka Samarinda dengan NIM 858482189. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Tugas saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Ibu mau tanya lagi, Garuda Pancasila kita berwarna apa? Jumlah dulu pada burung Garuda. Garuda melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Oke, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, masih ingat semua ya materi kita kemarin? Terus ibu mau tanya lagi, di dada burung Garuda terdapat perisai. Perisai itu bersimbol sila-sila Pancasila. Kaki burung Garuda mencengkram pita. Pada pita itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat tidak? Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oke, pintar. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki simbol. Ada yang masih ingat tidak? Simbol-simbol itu ada di perisai. Simbol sila Pancasila ada yang masih ingat tidak? Simbol sila pertama Pancasila ada? Sama simbol sila kedua? Simbol sila ketiga? Simbol sila keempat? Dan kelima? Tadi? Oke, pada tingkat semua ya. Setiap sila Pancasila memiliki bunyi. Bunyi Pancasila ada berapa? 5. Coba sebutkan. Yang pertama, ketuhanan. Tiga. 4. Lima. Itu adalah bunyi sila Pancasila. Sekarang ibu mau menjelaskan sedikit tentang penerapan sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai itu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama adalah rajin beribadah. Contoh lain adalah rajin berdoa. Berdoa sebelum apa? Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi kita juga, ayo Nazwa, kita
Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia saling menyayangi. Penerapan sila kedua adalah menghormati. Misalnya menghormati teman, menghormati menghormati yang lebih tua daripada kita. Penerapan lain adalah gemar menolong. Kalian suka tidak menolong teman-teman kalian? Suka, oke. Suka ya? Kita sebaiknya menolong orang yang lagi kesusahan. Menolong sebaiknya dilakukan dengan hati ikhlas. Jadi kalau kita menolong orang itu harus dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh hatinya tidak ikhlas. Oke, sekarang lanjut ke penerapan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan sesama. Penerapan sila ketiga adalah tidak membeda-bedakan teman. Kalian tidak membeda-bedakan teman tidak di sini? Atau kalian membeda-bedakan teman? Tidak ya. Rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan sila ketiga adalah tidak membeda-bedakan teman. Kita harus bermain dengan semua teman. Perbedaan bukan alasan untuk tidak bermain bersama. Kita juga harus cinta tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Contoh cinta tanah air adalah bangga memakai produk dalam negeri. Produk dalam negeri kita misalnya apa? Batik. Di sini ada tidak yang punya baju batik, sarung batik? Ada tidak yang punya? Punya ya, semuanya punya. Oke, next. Ke penerapan sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat adalah terbiasa bermusyawarah. Dalam musyawarah, kita berhak berpendapat, sampaikan pendapatmu dengan santun dan jelas. Angkat tangan sebelum berpendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Berbeda pendapat itu biasa. Jadi kalau kita misalnya ada pendapat ya, nah kita harus mengacungkan tangan. Nah, habis mengacungkan tangan kita berbagilah pendapat kita. Tapi ada lagi kan teman kita yang mau berbagi pendapat. Nah kita harus mendengarkan ya. Kalian kayak gitu juga tidak? Kayak gitu ya. Oke. Sekarang penerapan sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima adalah bersikap adil. Kalian adil tidak kalau di dalam kelas? Adil, lihat sini ya. Misalnya ibu membagi kue sama besar untuk anaknya. Penerapan lain adalah hidup hemat. Kalian hemat tidak? Misalnya orang tua kalian ngasih uang 10.000, terus kalian cuma jajanin 2.000, jadi masih sama menerima. Kan kayak gitu juga tidak? Atau uang 10.000 itu tadi dihabiskan, masih sisa ya? Berarti kalian bisa hidup hemat gitu ya. Disediakan uang jajanmu untuk ditabung. Sila kelima juga mengajak kita menghargai orang lain. Bila orang lain saat dia membuat karya, dia akan merasa gembira. Oke, itu adalah contoh penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kayaknya ini sudah waktunya istirahat ya. Waktunya istirahat ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu ucapkan cukup sekian video praktek pembelajaran mikro dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're